Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ini. Saya di tempatnya Pak Dadang. Ini dari Gakpotan Maju Lancar, Desa Sukodono. Desa Sukodono ini ini teman-teman tetanggaan sama desa saya, jadi cuma sebelahan. Kita masih satu kecamatan dan kemarin beliau Pak Dadang untuk minta tolong untuk diliput dan ini alhamdulillah saya bisa berkepesertaan. Tapi kalau yang bisa mengeluarkan pas kelas kontes walaupun sampai mati nggak masalah. Jadi intinya ngeten, wedhus niku lah mau anak ping 12 ping 13 ketika bisa mengeluarkan kelas bagus-bagus, kelas kontes ya biarin kan. Walaupun yang jadi kendala itu sebenarnya gini Pak, kalau beranak di atas 5 kali itu air susu kurang, intinya di situ. Air susu menurun, jadi tempenya kurang bagus kan gitu. Tapi kalau orang-orang pemain kontes atau gimana itu yang penting bisa ngeluarin kelas bagus dulu walaupun susunya nggak ada gitu, jadi bisa disambung dengan susu lain atau induk lain gitu. Lajeng kula niku pun gadah ageng sanget pun langkung sak menten iki. Nggih. Tapi niku pun kula bojok niku kok mboten dadi terus niku kendalane apa? Pernah manak napa? Dereng pernah manak, berarti doro mbajuk. Nggih, doro mbajuk niku terkadang tergendala memang saking rahime, Pak. Rahime memang bermasalah. Niku saged utawa memang nggih kelemon niku saged diterapi, saged dikuruskne terus dipancing dengan pejantan. Ngoten niku salah sijine. Mungkin kalau dikasih makan nggih toge, nggih ngoten niku. Nggih. Perangsang itu, Pak. Nggih. Terapinya itu ya. Nggih. Pun 5 bulan itu mboten ketinggal-ketinggal. Mendeteksi kambing kebuntingan itu enggak sampai 5 bulan, Pak. 1,5 bulan, 2 bulan sudah cukup. Saking pundi? Nggih, terutama saking ambing, terus dari kelamin itu ada perubahan, terus dari minggu ke minggu itu terus ada perubahan, Pak. Itu. Air susunya. Nggih, air susu juga, tapi nggak bisa air susu untuk patokan nggak bisa. Jadi semua itu harus Pak, diseimbangkan antara kelamin, terus ambing, air susu, terus bulu, terus tingkah laku. Saking bulu ketinggalipun saking. Dari bulu biasanya rontok, Pak. Tapi bukan berarti setiap kambing yang rontok itu bunting, belum tentu, karena kambing penyakit gudik juga rontok gitu. Yang ada ini gudik. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa rontok itu menandakan kebuntingan, nggak bisa. Nggih, wong sampun sampun 2 kali menika. Nggih. Bojone niku mboten dados. Lah niki pun 5 bulan kok mboten ketinggalan melih, Mas. Nggih. Jadi mendeteksi kambing kebuntingan itu nggak harus sampai 5 bulan, terlambat, Pak. Jadi 1,5 bulan saja kalau doro itu biasanya perubahan di kapur itu sudah ada, gitu, sudah mongkok gitu. Bengker, nak wong Jawane ngoten. Istilahnya susu ini pun dipletet keletnya mboten kenging patokan nggih. Mboten kenging. Masalahnya ngeten doro mbajuk niku mengke nggih susu saged enten sing kelet, enten sing langsung zor. Ngoten. Jadi doro ritek niku terkadang kados babon niku nggih enten, Pak. Ngoten. Dadi ora kena nggo patokan iku wis pernah manak. Klentu nengeri babon kalih doro mboten saking mrikune. Ngoten niku. Kasih makannya, Pak, setiap harinya. Kasih makan nak kula di kandang sini Pak. Kalau pagi komboran. Oh, pagi komboran. Nggih, komboran itu makanan tambahan, bukan air terus dikasih pular sedikit terus dikomborkan, itu bukan, nggih. Komboran itu pengertian komboran itu makanan tambahan. Jadi kalau di sini kasih makanannya seperti ngasih ayam itu, makanan ayam itu, Pak. Kempel. Nggih, ngoten niku. Jadi niku pagi full komboran. Enggak pakai daun? Enggak, daun sore, Pak. Nah, jadi cuma 2 kali. Pagi sama sore. Kalau perlu, kalau rambannya kurang atau hijauannya kurang itu bisa ditambah malam biar air susunya lebih banyak.
Itu tapi sedikit, jangan banyak. Kalau banyak besok pagi nggak mau komboran karena sudah kenyang gitu loh. Jadi jadwalnya itu bisa molor, nanti pagi nggak kelaparan, laparnya sudah jam 10 teriak-teriak, jadi harus diatur. Nggih, jadi sore itu cuma dikasih sedikit tambahan lah untuk pengenyang. Terus ngeten iki tambahane susu apa? Niki nggih sing yang bagus susu asli, susu kambing, Pak. Susu kambing. Cuma kalau terpaksa nggak ada ya susu sapi murni. Kalau terpaksa nggih, kalau terpaksa lagi ya mungkin bubukan. Pakannya banyak yang apa ya? Nggih sing nggih nak profat niku memang nggih anu napa niku kurang. Nggih paling boten kalfolak. Nggih. Enggak boleh. Goatmeal ngoten niku. Kangkung. Kering. Iya. Kangkung kering itu biasa untuk anu Pak, serat kasar toh supaya komburane niku kathah tapi dicampur niku supaya mboten mentret ngoten nggih. Lah intine ngoten. Tapi nak hitung-hitungan berternak, kangkung itu harganya berapa, sama ramban itu harganya berapa, Bapak harus bisa milih sendiri yang pas untuk peternakan Bapak yang mana gitu. Kalau saya lebih baik hijauan, karena gini, kalau kangkung kering 1 kilo sudah berapa? Sudah 3.000 lebih lah. Lah kalau 3 kilo berarti sudah 10.000. Kalau 10.000 kan hijauan sudah 1 ikat, 1 bentel. Tuh. Jadi kalau saya lebih anu yang hijauan. Nggih. Terus di sini Pak untuk kan di desa kami itu mewakili dari kelompok Pak, dan saya juga sebagai petugas gitu Pak. Nggih. Itu kendalanya kok IB-nya itu kok sulit sekali gitu Pak. Untuk di sini apa juga menerapkan IB kambing itu Pak? Oh enggak sudah Pak. Pernah mencoba atau mungkin hanya alami gitu? Nggih. Kalau IB kambing saya juga pernah Pak, juga sudah pernah berhasil beranak, tapi kan yang kita harapkan hasil dari IB itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Betul Pak, tapi hasilnya juga sama Pak. Enggak sama seperti yang alami Pak. Nggih. Terus angka kebutingannya pun juga minim. Nggih. Saya coba demikian dari warga kami ini juga ada yang pernah mencoba, Nggih. tapi ya juga ada yang pernah jadi ini bukannya juga pernah itu. Nggih. Cuma kendalanya di kebuntingannya itu Pak. Nggih. Memang di angka kebuntingannya memang biasanya kurang ya Pak. Ya. Tapi yang lebih penting lagi di sini kambing itu untuk kita breeding berternak itu kita menghendaki kambing yang model kayak apa. Lah ketika sperma yang dimasukkan itu kan kita nggak tahu pasti pejantannya kayak apa gitu loh Pak. Dari misalnya sisilnya keturunan siapa, terus modelnya telinganya seperti apa gitu kan kita tidak tahu. Makanya walaupun IB kambing itu mungkin berapa Pak? 50.000 kan? ya sekitar itu sampai, kalau di saya ya hampir 70 lah. 70 ya. Kalau sekarang mungkin sudah naik lagi Pak, karena terbentur masalah setronya yang sulit juga. Ya tuh. Terus tapi kalau teman-teman peternak saya itu lebih milih kawin sama pejantan saya 5 juta. Ya itu Bang Ulana. Padahal 5 juta dibanding 70 gitu loh. Itu. Kalau di sini sampai ada keturunan atau 1-2 kali gitu Pak? Di sini Pak, kawin 1 kali terus garansi 2 kali. Itu 1 kali. 1 kali sudah kali. Untuk warga kami Pak gitu, di sana bisa berusaha seperti Bapak, mengingu pejantan untuk bisa seperti Bapak nanti. Nggih, insyaallah. Kayaknya setelah dari sini mungkin kebanyakan ada yang minat ini tadi Pak. Nggih. Mungkin yang lain Pak, monggo. Mumpung masih di Pak Dadang. Mas, coba ya. Rata-rata peternak itu ada beberapa kendala dalam rangka meningkatkan breeding terutama. Nah, untuk wilayah kami itu yang menjadi kendala yang terbesar adalah penyediaan pakan, terutama hijauan. Terus di sini tuh apakah ada upaya untuk pemberian pakan berupa silasil? Mungkin suatu saat kekurangan hijauan atau pakan dan sebagainya. Kalau di tempat kami itu rata-rata yang menjadi masalah itu adalah
pakan, berhasil pakan. Mungkin Nggih. Sebenarnya di sini pun masalah pakan itu juga kendala, Pak. Tapi kalau kita mau berpikir, terus kita mau mengupayakan penanaman, ya toh, walaupun itu di daerah tandus, tapi kita berusaha pupuk itu kita buang lagi ke lokasi pakan itu nanti akan subur gitu loh. Jadi dulu ya, zaman dulu 2003 saya punya 2 ekor kambing itu juga nggak punya pakan. Itu saja sampai di puncak gunung sana saya cuma dapat segini. Itu zaman dulu. Terus saya berpikir, oh ini harus nanam gitu. Nah intinya jadi kita itu berternak itu ya harus menyediakan pakan. Seperti halnya kita menyediakan kandang gitu loh. Jadi, masalah pakan seperti itu Pak. Tapi kalau alternatif lain, semisal gini, di daerah Bapak itu kan udaranya panas ya. Udara panas itu biasanya kambing itu makanannya juga nggak terlalu banyak seperti di sini Pak. Jadi walaupun di sana kurang hijauan, itu bisa seimbang dengan di sini gitu. Kalau nggak percaya, Bapak tinggal di sini berapa hari, nanti makan Bapak itu naik atau enggak dibanding di rumah. Bisa dibandingkan, dibuktikan gitu. Jadi Bapak bisa, di sana mungkin cuma 1 piring, di sini nanti habis 2 piring. Itu. Nah, jadi ada min plusnya itu Pak. Jadi Allah itu memberi kelebihan dimanapun tempat gitu. Tinggal kita bisa menaklukkan alam atau enggak gitu. Usaha kita gitu loh. Jadi kalau makanan Pak seperti silase, kahapa itu sebenarnya juga di sini terkadang juga bikin seperti itu. Nah, itu keuntungannya kan kita menghemat lokasi pakan. Yang satu. Terus yang kedua juga tenaga di situ. Cuma hasilnya itu tetap lebih baik yang hijauan langsung gitu. Itu. Nah terus kalau mau yang lebih bagus sebenarnya daripada silase Pak, itu pakan kering. Pakan kering seperti kalau tempat Bapak kan di sana pertanian Pak, kacang brul ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Itu kan kalau teman-teman itu ada yang dicacah terus dijemur kering langsung disimpan Pak di karung. Nah itu kan lebih nggak usah Pak. Nggih. Terus simpen kering. Nggih, kering. Itu malah dampaknya ke kambing lebih bagus itu daripada yang di silase. Oh iya. Terus kita juga menghemat tempat. Kalau silase kan harus pakai alat-alat kedap udara dan gitu. Kalau pakan kering kan enggak Pak. Yang penting enggak lembab sudah gitu. Ya kan rata-rata kan di wilayah kita itu kan lahan kering. Alasannya kan di kering ini sakit. Keramban angel, tapi kan ini panjenengan sudah tahu sendiri penjelasan. Dan kene iki ya padha karo sama saja Pak. Saya masalah di lokasi saya ini juga nggak ada namanya pohon ketela, kaliandra itu juga nggak ada. Warnanya juga merah-merah gitu. Tapi kalau pupuk kita usahakan kita seleb, kita buang lagi ke lahan, itu nanti subur gitu loh. Jadi sebenarnya yang malas itu kita. Maunya nggak mau nanam, cuma mau metik. Lah tuh. Mau berternak cuma yang dilirik punya tetangga gitu loh. Betul. Memang rata-rata jadi terima kasih Pak Ini ternyata itu pertanyaan tadi sama yang kita jawabkan gitu Pak Bandingan waktu ketemu di penyuluhan itu kan kuncinya di bagian di hijauan ternaknya gitu Pak persiapan tanaman dulu. Pokoknya semuanya ora kena alasan. Terima kasih Pak Dadang untuk keterangan semuanya. Ini untuk para jenisan Pak, untuk petani kan sudah membuktikan sendiri. Itu memang di sini apa mengklasifikasi apa harus dikasih ini. Kalau daerah saya untuk waktu ini untuk kulit tela itu bisa untuk pakan. Bagus itu kulit tela. Pohon tela karet. Seperti ini Pak. Di sini apa memang itu menghasilkan? Iya, saya memang memilih yang itu Pak, yang kadar protein, karbohidratnya banyak, yang nilai gizinya lebih banyak. Jadi saya menghindari rumput. Rumput itu cuma keadaan terpaksa karena perbandingan nilai nutrisinya kan
banyak ramban toh, gitu loh. Jadi semisal gini Pak, rumput itu 3 ikat, ramban 1 ikat, saya pilih ramban 1 ikat gitu. Tapi semua jenis daunnya. Iya, kalau bisa jangan 1 jenis Pak. Kalau bisa 3, 4 itu lebih bagus. Campur. Masuk benggol itu Pak. Begitu bagus sih berarti. Enggak bagus. Enggak bagus ya? Enggak bagus. Untuk sapi bagus. Tapi untuk kambing Kurang. kurang ya. Nggih, karena kambing seperti ini Pak, kebutuhan nutrisinya lebih tinggi gitu loh. Jadi nggak bisa kambing etawa itu disamaratakan dengan kambing domba, yaitu domba atau kambing lokal. Itu nggak bisa. Karena kambing lokal itu kebutuhan proteinnya juga rendah, jadi dia itu makan rerumputan bisa. Kalau di sana itu yang banyak malah suket benggol Pak. Nggih. Wilayah saya itu. Yang pokok suket Yang pokok itu malah Nggih. benggolnya itu. Nggih, Salah ya Pak ya. nggih, lebih baik daun tela, terus kulit tela itu juga bagus nutrisinya. Ya nanti juga. Nggih. Terus Pak Dadang, antara hijauan ternak, hijauan pakan hijauan dengan yang segar dengan yang di apa bukan Chopper. tapi Digiling, ya, digiling itu Pak, ada. bagusan Pak. Bagus. Bapak bisa membedakan nanti ya, yang di silase digiling dengan yang hijauan langsung itu kambing suka yang mana? Dia punya anu sendiri toh Pak, insting sendiri gitu loh. Jadi insting mereka itu nggak mungkin salah. Jadi kalau saya ya tetap yang hijauan Pak, karena gini, kalau digiling itu saja kena benturan itu saja kambing itu kurang suka. Nggih. Masalahnya kan mungkin mereka itu berbagai macam hijauan itu langsung bisa dicampur, lagi kan dipilih yang wedhus. Nggih. Mungkin kalau yang pakai mesin tuh kabeh gen campur. Tapi jenengan gatekne nanti ketika dipakakne niku kathah sing terbuang sing dicacah, Pak. Karena contohnya gini, ranting itu nggak mungkin disesetin. Karena yang pendek-pendek itu kan nggak bisa diseset gitu loh. Kalau panjang kan bisa diseset habis. Terus kambing itu punya aktivitas. Gitu loh. Kambing itu punya aktivitas, deh. Cara wonge seneng ngemil ngoten. Nak gur dikon mangan meniti kon bualapan kayak terus kan kurang bahagia tuh Pak. Kalau di sini Bapak untuk tambahan cumburan itu pakai polar atau pakai hanya dedak saja atau mungkin tambahan lain Pak? Sebenarnya menyesuaikan daerah Pak, menyesuaikan daerah. Terus yang penting kita memperhatikan nutrisi itu saja. Saya nggak menganjurkan pakai polar pakai gini nggak. Cuma kalau saya pakai polar sama menedele mungkin jagung itu karena memang yang bisa disetok jangka waktu lama itu terus mendatangkan skala besar bisa gitu loh Pak. Kalau cuma dedak padi kan nggak bisa Pak, kita datangin 1 ton, nah itu nggak bisa gitu, sulit gitu loh. Jadi kita yang mencari yang bisa stabil gitu loh. Itu Pak, kalau untuk penambahan vitamin itu Pak, ada vitamin yang kita berikan. Nggih, vitamin niku nggih pemberian sebenarnya seperlunya Pak. Kalau untuk menggenjot pertumbuhan juga bisa. Mungkin B kompleks, B12 nggih ngoten niku. Terus itu pemberiannya itu dalam jangka berapa minggu itu berapa per hari 3 hari per hari toh. Tiap hari terus nanti 3 hari istirahat. Nanti 1 minggu lagi ditambah lagi juga bisa kalau untuk itu penggemukan itu. nggih. Vitamin. Nggih. Sekarang ini Pak, untuk iklim apa berpengaruh Pak sebenarnya? Iklim itu berapa? kalau masalah itu saya juga nggak pernah mengukur. Cuma menurut saya sendiri ya, kambing itu sebenarnya suka yang hangat. Ya, yang hangat, bukan panas loh ya. Beda loh, hangat. Jadi gini, masalah nanti dia bertempat di udara panas, yang penting dia itu nyaman, hangat, nggak kedinginan, pasti itu. Tapi kalau kepanasan, dia juga tidak senang.
kisaran berapa gitu? Nah, yang penting untuk speknya kandang itu kan bisa menyelesaikan itu kan tergantung wilayah, Pak. Saya nggak bisa bilang seperti itu, cuma wilayah. Jadi nanti kalau di udara panas ya salah satunya mungkin atapnya diganti genteng. Jadi kan nggak Pak. Nggih, intinya ngoten. Intinya kambing itu nyaman, kita sendiri di kandang itu nyaman, nggak terlalu kepanasan gitu loh, Pak. Lah, kebalikannya kalau di daerah dingin seperti ini, jangan sampai kambing itu kedinginan gitu. Makanya saya tutup itu. Nah, terus atas ya dikasih. Yang satu Pak, ini yang tidak kalah pentingnya mungkin untuk perwakilan dari anggota kami. Ini apa ada Pak untuk buku saku mungkin serbaran atau baik dari pembelian kandang sampai pewakan sampai terakhir mungkin nanti biar di teknik gitu Pak. Kalau ada kurang kita lembaran gitu biar ditularkan di kelompok kami ini Pak. Kemarin untuk pembelajaran anak-anak magang sebenarnya ada Pak, tapi sementara ini memang belum dicetak, belum disediakan gitu. Jadi mungkin ya nanti perwakilan saja dari kelompok mungkin bisa toh ngasih apa kemasukan atau gimana, kekurangannya apa, modelnya kayak apa, bisa konsultasi lah. Monggo sebisa saya ya. Saya jawab intinya gitu. Kami Pak ada kerjasama dengan Pak Dadang untuk kelompok kami ini, nanti apa kekurangannya apa nanti bisa ke Pak Dadang. Nggih, monggo. Nggih, ngoten mawon saged nggih. Insyaallah sing penting pas kula mboten repot mengke kula pales. Teman punya namanya Pak Dadang. Ada yang magang di sini. Mungkin bisa itu untuk yang petugas ini Pak, ya Pak Amin, Pak Peno, Pak Katmati itu kan termasuk nomor 1. Nggih. Pak Katmati sudah, saya Pak Peno baru, Pak Amin. Nggih. Pak Witarto itu senior saya. Ingat Pak gitu. Nggih. Pak ini kerjasamanya biar sambung. Nggih. Pak Niki, kula ki melihat nggih. kandangnya kan begitu bersih. Nggih. Kemarin itu saya ke CPM, itu kebetulan yang dapat hibah itu, nah kandangnya kan tidak sebersih ini. Bagaimana caranya? Kan apakah setelah makan dikasih makan itu dibersihkan atau bagaimana gitu? Soalnya kemarin rata-rata kandang itu kan ya seperti itulah Pak. Nah, itu masalah pribadi, Bu. Jadi gini. Kalau saya ngajarin ya seperti ini, cuma mereka menerapkan atau enggak kan urusan mereka gitu loh. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kalau pagi, Bu, kalau pagi itu dibersihkan terus dikompor. Jadi mungkin dikompor dulu langsung sebagian membersihkan. Kalau sudah gitu nanti baru ngedotin cempe-cempe itu. Terus nanti kalau siang mungkin ya aktivitas lain cuma ngedot. Nanti kalau sore ngasih ramban itu saja. Pagi bersihkan lagi gitu. Oh gitu ya. Terus untuk apa ketinggian kandang? Nggih, ketinggian soalnya tempat kan kohe sampai lantai kandang itu kalau saya 120 sampai 130. Untuk membersihkan ini kan lebih mudah. Nggih, lebih mudah gitu. Cuma kalau teman-teman itu rata-rata ya 70, 60, 70 gitu. Ya, ini Pak langsung aja. Nggih. Jadi biar teman-teman tahu ukuran kandang tadi, kan lebarnya berapa, panjangnya berapa, terus ketinggian tadi berapa, biar kita semua teman-teman tahu. Sebenarnya mungkin nak dereng enten sing dereng paham mungkin saged buka YouTube Mas Alek nggih. Niku ukuran kandang nggih, ukuran kandang di nggih Alek Budi Sandro. Pengen tahu kita. Nggih. Tapi niki nggih kula terangne, dadi ngeten untuk breeding ya Pak, untuk peranakan itu kalau saya idealnya kalau kambing PE itu kan posturnya besar-besar. Jadi saya mengambil 1,5 meter, musuh 2 meter Pak. Jadi nanti 1 ekor ketambahan 2 ekor anakan itu masih muat gitu loh Pak. Nah itu. Terus kalau ketinggian minim 130 Pak cm dari lantai sampai ini 130 sampai 150, kalau ini 150. 150. Nggih. Ini tadi 1,5 ke belakang 2
2 meter, nggih, ke belakang 2 meter. Tinggi kambing mau sampai leher kambing ini 70 ya. Nah, kalau saya suka yang 70 karena kambing cempit nggak mudah keluar. Iya. Terus posturnya kambing itu kan rata-rata di atas 70 cm Pak. Kalau kambing Etawa itu. Kalau kambing apa? Jawa. Apakah sama? Enggak, beda Bu. Kita sesuaikan dengan sesuaikan dengan nggih, kalau kambing biasa itu kan cari yang 70 jarang Bu. Tapi kalau kambing seperti ini nyampe 1 meter lebih gitu loh. Jadi kan harus menyesuaikan. Jadi juga disesuaikan. Nggih, disesuaikan. Nggih. Terus pakan Pak yang untuk mempertahankan angka kebuntingan nggih Pak nggih. Di sini saya amati kok semua itu kebuntingannya bagus. Itu dari segi pakannya kan yang untuk yang maksud saya yang diserik, yang bisa dikasihkan waktu bunting. Itu jenis pakan apa? Mungkin sama dengan di sana atau mungkin demikian kita tukar pengalaman. Itu pakan apa saja yang tidak bisa diberikan pada waktu bunting untuk membuat kebuntingannya bisa lahir dengan bagus. Terima kasih. Nah alhamdulillah nak ngen kula mriki mboten enten pantangan. Yang penting ketika ngasih makan itu jangan daun-daun terlalu muda, itu saja. Nah, terlalu muda, terus jangan satu jenis. Kalau bisa bercampur-campur. Kalau orang-orang rata-rata daun randu ya Pak ya. Nah, niku mawon pantangan, tapi di sini nggak ada pantangan. Seperti itu. Gamelina, randu itu biasa. Yang penting gini Pak, kalau kambing bunting itu yang paling kita utamakan itu kita harus menjaga kesehatannya. Jadi jangan sampai kambing itu stres, mendem. Nah, kalau sampai mendem, sampai keracunan, itu yang mati bukan induknya dulu, tapi yang anaknya dulu itu. Jadi yang paling penting itu bukan apa yang dikasihkan, tapi kita harus menjaga kambing itu supaya tidak keracunan. Jadi walaupun itu daun ketela biasanya nggak bikin keguguran, tapi kalau kita salah pemberian akhirnya aja keguguran. Nah, gitu. Untuk kesalahan itu waktu apa ya? Untuk kesalahan pemberian ini? Kalau saya gini Pak, kalau daun ketela, daun riside, kalau di tempat sampean apa ya? Siridia ya. Itu yang paling utama di awal musim penghujan 2 bulan awal penghujan itu harus hati-hati. Itu kan paling beracun. Itu. Sama banyak kutu itu juga berbahaya. Berbahaya. Tapi kalau awal musim penghujan itu biasanya lebih berbahaya di situ Pak. Kalau sudah masuk 3 bulan ke atas, tumbuhan itu kan sudah terbiasa nyerap airnya toh, jadi nggak terlalu Kalau saya sendiri kalau awal musim penghujan ya daun ketela dan sebagainya saya hentikan. Berarti sama kan Pak? Bahaya karena gitu loh. Terus yang satunya Pak, kalau di sini apa juga sering dimandikan nih Pak untuk panjenengan? Insya Allah yang kambing yang bagus-bagus Pak. Tapi kalau semuanya kan nggak. Ngoten. Kalau masalah mandikan itu sebenarnya melihat kondisinya kambing Pak. Kalau kondisinya memang terlalu harus dibersihkan ya memang harus dibersihkan, dimandikan. Kalau perlu diobat ya diobat. Kalau nggak perlu diobat, ngapain diobat terus gitu loh. Jadi ya gitu. Menyesuaikan kondisinya kambing. Ternak ya Pak. Kondisi ternak. Gini Pak, kadang-kadang kita nggak tahu ngasih makan apa, tapi kok mencret gitu loh. Itu biasanya daun apa ya Pak? Kok kadang mencret, terus penanggulannya gimana? Ya ada obat-obatannya ada Pak. Untuk itu ada. Terus mungkin kalau alami ya pakai daun-daunan yang berserat. Jadi kemungkinan mencret itu kan mungkin daun nangka, daun itu. Jadi kemungkinan kan mencretnya itu karena memang nggak terbiasa makan makanan yang dimakan itu tadi. Terus mungkin terlalu makanannya daun-daunan itu terlalu muda, rumputnya terlalu muda. Mungkin habis itu dikasih pupuk toh pupuk pabrik itu kan Pak sering mencret. Jenengan kan tahu makan apa. Mendok kulon itu kathah kados kutu-kutu hitam-hitam itu.
Sing loncat-loncat apa namanya? Pinjal. Ah, pinjal. Itu ingkang saged kangge ngilangin apa? Nah, niku memang obat-obatan kan sulit Pak, karena disemprot dia lari nanti balik lagi. Yang penting kalau kandangnya itu di panggung insya Allah enggak. Itu kan rata-rata pasti debu di bawah itu, di dekat tanah. Berarti kemepetan asal kula. Nggih, kemepetan bisa. Ngoten. Nak mboten ngoten kambingin jenengan niku biasa mlayu yang lemah, terus nglemprak engko balik meleh niku kan dhek nemplok, Bunan. Nggih. Biasane ngoten. Niku. Masalah komberan, Pak. Ngangge 4 kali tetes nembut. Ngangge nggih langkung sae. Kambing hamil mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sing penting nggih napa niku tetese ampun kekatan. Nggih. Nak kekatan nggih mengke ndadekne mencret, ndadekne ngoten niku. Nggih. Dadi sedanten niku nak oper nggih mboten sae ngoten intine. Nek sing babon bar manak ini biasane laler niku anu obatnya apa? Sing kangge anu laler. Kangge laler niku nak kula nggih, Pak. Nak kandang mriki niku nggih salah sijine dimandiin. Toh. Nanti kalau keluarnya darah itu terlalu banyak terus anu jenengan takut nanti dihinggapin lalat toh. Niku disuntik mawon Wormectin insyaallah selama 2 minggu disuntik lagi insyaallah mboten enten anu. Mboten enten lalat sing masuk enten mriku. Kadang-kadang kayak benjol. Nggih. Niku jenengan suntik Wormectin mawon nggih di atas daging di bawah kulit. Niku mengke selama 2 minggu napa-napa sing nginggap enten mriku mati ki ambak ngoten. Nyokot darah niku mati. Wormectin. Nggih. Wormectin. Nggih. Saka Pak Kiko. Jangan kok ngene. Kok nyuntikne sisa. Niku kan tumo nggih mati. Dadi cempe sing terserang set nika niku mboten usah disukani obat-obatan anu malah keracunan mengke. Suntik mawon niku. Disuntik mengke brondol iki ambak lah mengke pengeringane luka niku kakek alkohol, betadin ngoten. Kena bar alkohol berapa menit disukani betadin ngoten. Niku. Tapi nak dingge mateni sete niku pokoke disuntik Wormectin niku mawon mengke 2 hari 3 hari brondol sak ndok-ndoke. Niku. Monggo sinten kanca ngedhe desa pun panggih. Cukup ya nomor iki pun dikesimpen mungkin nek badhe menang menika niki lho. Untuk 10 lho. Atau sapirier. Atau sapi sik dijolke dile. Kula gagas wonten niku ndelalah kupinge mboten ngalapan. 10. Ora oleh kuwi. Tenang saja. Boleh. Boleh. Pun saya pun cekap. Nah, badhe ningali kandang minggah monggo medal mriko. Terus langsung sekalian. Nggih. Kok kodang kadung. Nggih. 14 nggih 14 mriko mawon nggih. Niki sementara tinggal 100 koma, Pak. Nggih, biasanya nggih 200-an lah. Nggih. Masalahnya ajeng kula get niku kandang nginggil pun rusak. Biasanya nginggil niku riyen kandange 3 nginggil niku muat 130. Kayak sing niki nak kula iseni dek wingi 2 bulan yang lalu niki kandang sing niki tok niki 106. Niku. Senes dereng niku. Cuma niki kula arangne Bunan. Dadi Iki pun meteng nggih. sampun. Hati-hati, Cok. Dereng kursi Pak. pin. Nggih ana anu tok ora iso. Nggih ya. Lagi tenono. Waune niki. Nggih, niki kula damel anu mriku tangga nggih, pedotan nggih. Angel. Pipin. Bedoe langkah lho. Tane supre aku. Supre semoga. Estimasi berapa, Pak? Iya, ya. Di atas 500. Ini, yang ini. Satu tempat tok ya. Nggih. Estimasi 500 itu cuma tempatnya kandangnya saja. Nggih, kandang. Nggih susunya anu, Pak. Nggih
Nggih, susu tapi alhamdulillah mboten ngantos Susu, bersusu. nggih, mboten ngantos enten tiyang nyuwun. Niki mengke damel penginapan, Pak, niki. Niki penginapan dadose enten. Nggih, magang-magang napa berkunjung niku tileme enten mriki. Mudah-mudahan kon aku nang gelem. Jambret sih nek jodone. Hah? Cuma jambret mulai iki. Jadi nak suntikan di komplek apa teng daging lurus ngeten, tapi nak Wormectin nyamping. Ini merupakan pengalaman kami yang sangat berharga dan kami saya menjalankan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tujuan dan kita untuk mulai sebuah negara teman-teman katakan mengikuti dan apabila kami tahu dengan kawan di sini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang dan selanjutnya ini karena kami akan bisa dari kantor kami mohon bersyukur sekali lagi kami bawakan terima kasih sekali mudah-mudahan kami nanti bisa kembali lagi dalam acara yang sama dengan lain keluarga dengan terima kasih. Kemudian saya tidak mohon maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Agem niki mawon mengke kula bagekne. Nggih. Satu, dua, tiga, tahan, tahan, 1, 2, 3, 1 kali lagi, 1, 2, 3.